Nama Yesus selalu menjadi bahan pergunjingan yang tidak ada habisnya. Polemik, perdebatan berkepanjangan dari waktu ke waktu, dan memang satu hal yang tak bisa dipungkiri, fenomena yang mendiskreditkan nama Yesus justru selaras dengan penggenapan nubuatan Nabi Simeon jelang kelahiran Yesus. Sesungguhnya nama Yesus ditentukan menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Seperti yang tertulis di Injil Lukas pasal 2 ayat 34 dan 35. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel. Banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. 35. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Polemik bahwa Yesus adalah Isa. Yesus bukan Isa. Sebuah topik pergunjingan panas. Sudah sering dibahas, semakin dikupas, semakin jelas. Anehnya, tidak membosankan jika dibicarakan, apalagi disaksikan. Suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Nama Yesus jadikan peringatan buat jawaban keselamatan atas perbedaan keyakinan. Ada pandangan bahwa Yesus sama dengan Isa dalam hal menunjuk kepada pribadi atau kepada orang yang sama. Namun, pandangan bahwa Yesus itu tidak sama dengan Isa dalam hal penggambaran dan teologinya yang berbeda. Jadi pandangan yang pertama, Yesus sama dengan Isa berdasarkan secara pribadi atau orangnya. Pandangan kedua, Yesus tidak sama dengan Isa secara penggambarannya atau teologinya. Saya setuju bahwa pemahaman Yesus tidak sama dengan Isa berdasarkan penggambarannya atau teologinya. Clear ya? Namun demikian saya tidak setuju atas pandangan bahwa Yesus adalah Isa atau Yesus sama dengan Isa berdasarkan pribadinya atau orangnya. Mengapa? Berbicara perihal orang sangat erat berkaitan dengan pribadinya. Yesus adalah pribadi Allah itu sendiri dengan karakteristik sebagai orang yang menebus dosa manusia. Lalu bagaimana dengan Isa? Isa bukanlah pribadi yang merepresentasikan Allah, karena orang itu tidak menebus dosa manusia. Jadi penggambaran orang atau pribadi antara Yesus dengan Isa begitu kontras. Itu sebabnya saya tidak sepaham dengan pandangan bahwa Yesus sama dengan Isa baik secara pribadi maupun orangnya. Karena pada hakikatnya, pribadi yang tidak kelihatan tidak dapat dipisahkan dengan orang atau manusianya yang kelihatan di dalam perkembangan penggambarannya. Dengan kata lain, penggambaran Yesus yang kelihatan merupakan wujud nyata dari pribadinya yang tidak kelihatan. Sekalipun ada orang
atau seseorang menggunakan istilah alias atau nama lain yang menunjuk kepada orang yang sama atau pribadi yang sama, apabila makna nama yang terkandung di dalam nama tersebut berbeda dari makna nama aslinya, tetap saja menyalahi hukum semantik linguistik. Dengan kata lain, sekalipun asal-usul nama tersebut dapat diterima, namun di dalam perkembangan yang terkandung dalam nama tersebut memberikan nilai makna kata berbeda, maka pada hakikatnya tetap menyalahi aturan linguistik, khususnya semantik, karena semantik merupakan derivatif atau turunan dari ilmu bahasa, mempelajari tentang makna suatu bahasa, meliputi asal-usul bahasa, apa dan bagaimana perkembangan atas makna kata, dan dapat diterima semua orang secara universal, bukan sebagian kalangan atau bukan juga sebagian orang. Jadi lebih jelasnya, semantik, linguistik memiliki persyaratan khusus. Pertama, asal-usul bahasa atau kata. Syarat kedua, apa dan bagaimana perkembangan makna yang terkandung atas bahasa atau kata. Syarat ketiga, dapat diterima semua orang tanpa kecuali. Jika salah satu dari persyaratan tidak memenuhi, otomatis melanggar pedoman atau aturan linguistik, khususnya semantik. Itu sebabnya orang yang menyamakan Yesus dengan Isa, baik secara pribadinya maupun orangnya, hal itu identik dengan orang yang buta makna. Karena di dalam diri orang, dengan fisik kelihatan, juga terkandung pribadi yang tidak kelihatan. Segala sesuatu penggambaran atas orang yang kelihatan tersebut merupakan wujud nyata dari penggambaran pribadi yang tidak kelihatan tersebut. Di kolom langit ini, Yesus tidak dapat disamakan, terlebih lagi membandingkannya dengan sesuatu apapun dan dengan cara bagaimanapun. Yesaya pasal 40 ayat 25 jelas menyebutkan, dengan siapa hendak kamu samakan? Aku. Seakan-akan aku seperti dia. Firman yang Maha Kudus. Tidak sama dengan Isa, baik yang dimaksudkan secara pribadi atau manusianya, termasuk Yesus tidak sama dengan Isa, baik kisahnya, teologinya, dan perkembangan pemaparannya. Kita tidak perlu gusar akan hal itu. Dan memang perbedaan signifikan antara Yesus dan Isa harus terjadi. Sebagaimana yang dikatakan Yesus Kristus, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Matius 18 ayat 7. Dan sekaligus dengan adanya perbedaan signifikan antara Yesus dan Isa, Tuhan Allah kita menguji kita untuk mengetahui apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Demikian saja, Tuhan memberkati.